Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu terkait dengan etika dan perilaku organisasi. Nah, di sini kami mengambil studi kasus pada kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang ekspor benih lobster. Next. Nah, baik teman-teman, ini anggota kelompok 6, yaitu terdiri dari 5 orang, yaitu yang pertama Widya Sukma, yang kedua yaitu Aurelia Eka, yang ketiga yaitu Ana Janatun, yang keempat yaitu Anissa Umroh, dan yang kelima yaitu Aviana Dewi. Selanjutnya. Nah, jadi alur pembahasan pada presentasi kali ini adalah 4 poin, yaitu yang pertama, kita akan membahas tentang teori etika, kebijakan publik, dan pengambilan keputusan. Nah, yang kedua, kita juga akan membahas tentang tahap pembentukan moral etika pejabat negara. Yang ketiga, kita akan membahas tentang etika dalam pengambilan keputusan. Dan yang keempat, kita juga akan membahas tentang studi kasus pelanggaran etika oleh pejabat negara. Next. Nah, memasuki materi yang pertama yaitu teori pengambilan keputusan, kebijakan publik, dan etika. Next. Nah, sebelum kita masuk ke tahap etika pengambilan keputusan, oleh sebab itu kita perlu mengetahui apa sih sebenarnya pengambilan keputusan itu. Nah, di sini seperti yang kita ketahui bahwa pengambilan keputusan itu sering sekali kita sebut dengan istilah decision making. Nah, yang merupakan suatu pemilihan keputusan atau kebijakan yang didasarkan pada kriteria tertentu yang ditetapkan oleh orang-orang yang bersangkutan. Nah, di sini sebagaimana Terry pada tahun 2003 juga menjelaskan bahwa pengambilan keputusan itu merupakan sebuah pemilihan alternatif perilaku dari dua alternatif atau lebih. Nah, sebagai tindakan untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Di sini juga Simon dalam Lutans 2006 juga menyebutkan bahwa terdapat tahap utama dalam proses pengambilan keputusan. Nah, di sini terdapat 3 tahap, yaitu yang pertama tahap pemahaman. Nah, tahap pemahaman ini seringkali ditandai dengan adanya proses penelusuran dan pendekatan dari lingkup masalah yang sedang dihadapi oleh sektor publik itu sendiri. Nah, yang kedua yaitu tahap perancangan. Pada tahap perancangan ini ditandai dengan adanya proses pengembangan dan pencarian alternatif solusi untuk mengatasi sebuah permasalahan yang sedang dihadapi. Dan yang ketiga yaitu tahap pemilihan. Pada tahap pemilihan ini dilakukannya sebuah pemilihan dari beberapa alternatif solusi yang telah ditentukan sebelumnya untuk menyelesaikan sebuah permasalahan tersebut. Nah, selanjutnya. Nah, di sini sebenarnya apa sih kebijakan publik itu? Nah, sebenarnya kebijakan publik itu merupakan suatu keputusan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan terkait urusan publik pada lingkungan tertentu. Nah, di sini underscore dalam Agustino tahun 2017 juga mengemukakan bahwa kebijakan publik itu sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu dan juga dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok yang berhubungan dengan sebuah permasalahan. Next. Nah, selanjutnya yaitu etika publik. Sebenarnya etika publik ini dapat dipahami sebagai sistem penilaian perilaku serta keyakinan untuk perlindungan hak-hak individu. Nah, jadi etika publik ini juga mencakup cara-cara dalam pengambilan keputusan supaya dapat membedakan hal-hal yang baik dan buruk dalam pengambilan keputusan tersebut. Nah, di sini etika itu juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, atau bisa disebut dengan kata tunggal. Nah, yang berarti tempat tinggal atau padang rumput, kebiasaan ataupun sikap. Nah, mungkin set selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa. Next. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap pembentukan moral etika pejabat. Slide selanjutnya. Nah, di sini Chemhook 2010 mengemukakan teori bahwa adanya pria dan wanita yang memiliki pengalaman berbeda
yang berbeda-beda pada setiap pandangan moralitasnya. Yang pertama ada tahap perkembangan moral pada individu laki-laki. Yang pertama yaitu tahap prekonvensional. Tahap prekonvensional adalah tahap yang ditandai dengan sifat yang egois, tidak mempertimbangkan sudut pandang orang lain, dan taat aturan karena merupakan otoritas mereka. Perilaku moral pada tahap ini berfokus pada pemenuhan kepentingan pribadi. Kemudian yang kedua yaitu tahap konvensional. Tahap konvensional merupakan tahap yang menampilkan kesadaran yang berkembang akan harapan yang penting bagi orang lain. Seseorang pada tahap ini mempelajari pentingnya kepercayaan bahwa bersama lebih baik atau lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi. Kemudian yang ketiga yaitu adanya prinsip. Prinsip adalah tahap akhir dari perkembangan moral. Seseorang yang mencapai tahap ini disebut berprinsip karena menunjukkan pengembangan prinsip-prinsip moral perilaku mereka. Orang-orang pada tahap ini memiliki sudut pandang yang berpusat pada 2 poin. Yang pertama yaitu tindakan seseorang yang dipandu dengan prinsip moral, dan yang kedua yaitu setiap orang harus diperlakukan sebagai orang yang bebas. Kemudian selanjutnya ada tahap perkembangan moral pada individu perempuan. Yang pertama yaitu fokus kuat pada diri sendiri. Pada tahap pertama ini menampilkan fokus yang kuat pada diri sendiri dengan maksud untuk memastikan kelangsungan hidup. Tahap ini mirip dengan tahap yang dialami pria yaitu pada tahap prekonvensional. Kemudian yang kedua yaitu adanya perpindahan fokus dari diri sendiri ke orang lain. Transisi ke tahap ini menunjukkan perpindahan fokus dari diri sendiri ke fokus orang lain. Orang yang pada tahap ini akan mempertimbangkan tindakan moral yang memperhitungkan orang lain. Kemudian yang ketiga yaitu pemahaman reflektif tentang kepedulian orang lain. Pada tahap ketiga ini, seseorang memasuki tahap yang paling dewasa yang ditandai dengan pemahaman reflektif tentang kepedulian terhadap orang lain. Tahap ini tidak hanya menonjolkan fokus yang kuat pada kepedulian orang lain sebagai dasar tindakan moral, tetapi juga pandangan yang seimbang tentang diri dalam keputusan moral. Slide selanjutnya. Nah, pada slide ini dijelaskan tentang perubahan mindset sebagai pembentukan moral. Yang pertama yaitu berubah dari penguasa menjadi pelayan. Sebagai pelayan, tentu saja pejabat publik harus memahami keinginan dan kebutuhan masyarakat yang harus dilayaninya. Masyarakat memiliki harapan terhadap pejabat publik, oleh karena itu haknya harus dipenuhi secara maksimal. Kemudian yang kedua yaitu adanya berubah jadi wewenang menjadi peran. Seseorang yang memiliki wewenang bukan berarti bertindak secara bebas, tetapi harus paham mengenai posisi yang dihadapinya. Seseorang pada fase ini harus mampu berperan meningkatkan pengetahuan terhadap kebutuhan masyarakat akan hak-haknya. Kemudian yang ketiga yaitu sadar bahwa jabatan publik merupakan amanah. Nah, jabatan publik merupakan amanah yang dijatuhkan dari masyarakat. Oleh karena itu, jabatan yang dimiliki harus sadar untuk dipertanggungjawabkan, bukan hanya untuk di dunia tetapi juga untuk di akhirat. Kemudian slide selanjutnya. Nah, di sini ada 3 aspek dalam akuntabilitas. Sebelumnya, akuntabilitas itu merupakan bentuk kewajiban pertanggungjawaban seorang pejabat atau pemimpin pada suatu organisasi yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan terkait kinerja atau tindakan dalam menjalankan misi dan tujuan organisasi dalam bentuk pelaporan yang telah ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas di sini memiliki 3 poin. Yang pertama yaitu akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban kekuasaan melalui keterbukaan pemerintah. Yang kedua, akuntabilitas sebagai tanggung jawab pada hukum, dan yang ketiga yaitu akuntabilitas disamakan dengan transparansi. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pembahasan selanjutnya mengenai etika pemerintahan dalam pengambilan keputusan. Next. Nah, etika pengambilan keputusan merupakan penerapan pertimbangan-pertimbangan moral dalam proses pengambilan keputusan. Nah, dalam Chambox pada tahun 2010 ada 4 teori utama dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ada utilitarisme, yang kedua ada hak, yang ketiga ada keadilan, dan yang keempat ada egoisme.
Nah, utilitarisme ini artinya adalah memberikan manfaat yang lebih. Nah, utilitarisme adalah suatu perilaku di mana memeriksa efek dari suatu tindakan, apakah tindakan tersebut benar secara moral atau tidak. Nah, dan juga apakah memberikan keuntungan yang lebih berdasarkan biaya dan juga manfaat atas dari tindakan tersebut. Nah, utilitarisme ini memiliki dua prinsip. Yang pertama yaitu suatu tindakan benar secara moral jika dituntut oleh aturan moral yang benar pula. Yang kedua yaitu suatu aturan benar jika utilitas moral diikuti atau dianut oleh banyak orang. Nah, selanjutnya ada hak. Nah, hak ini bisa ada karena adanya standar etika. Nah, tujuan daripada hak ini adalah membiarkan seseorang bebas melakukan tindakan tertentu tanpa campur tangan orang lain. Nah, hak memiliki 3 fitur, yaitu yang pertama, setiap orang atau kelompok masyarakat memiliki kewajiban moral untuk menghormati hak orang lain. Nah, yang kedua ada seseorang memiliki hak untuk mengejar kepentingan pribadi mereka. Namun meskipun begitu, tetap ada kawasan pembatasan terhadap hak yang dilindungi. Nah, yang ketiga ada hak memberikan pembenaran moral atas tindakan seseorang. Nah, yang ketiga ada keadilan. Nah, teori etika keadilan ini menggunakan proses komparatif dengan cara melihat keseimbangan antara manfaat dan juga beban yang dibagikan kepada anggota kelompok dengan berdasarkan hukum, aturan, dan juga kebijakan. Nah, filsuf moral John Rawls itu membangun 3 prinsip, yaitu yang pertama ada prinsip kebebasan, yang kedua ada prinsip perbedaan, yang ketiga ada prinsip persamaan. Nah, prinsip kebebasan itu apa? Yaitu kebebasan dasar dari setiap orang itu harus sama dan terhadap kebebasan yang lain. Nah, kebebasan tersebut juga harus dilindungi dari serangan orang lain. Nah, yang kedua ada prinsip perbedaan, yaitu semua masyarakat pasti akan memiliki ketidaksetaraan, akan tapi juga harus tetap saling membantu dalam hal kerugian, misalnya sakit ataupun cacat. Nah, yang ketiga ada prinsip persamaan. Nah, persamaan kesempatan yang adil, setiap orang ini harus dimiliki oleh setiap orang untuk mendapatkan posisi terbaik mereka yang ditawarkan oleh masyarakat. Nah, selanjutnya ada egoisme. Nah, filsuf moral itu membedakan dua bentuk egoisme. Yang pertama, etis egoisme individu. Yang kedua, ada etis egoisme universal. Nah, etis egoisme individu ini menilai seseorang dari pengaruh tindakannya terhadap kepentingan yang dilakukan dan tidak pernah mempertimbangkan kepentingan orang lain. Kemudian etis egoisme universal itu meminta seseorang untuk melakukan pertimbangan dampak dari tindakannya tersebut terhadap kepentingan yang dilakukan. Next. Nah, seorang pejabat atau manajer pemerintah itu dituntut untuk menemukan cara mengelola perilaku etis. Nah, dalam Jambox pada tahun 2010 menyebutkan bahwa seorang manajer memiliki beberapa metode untuk mengelola perilaku etis. Nah, yang pertama itu ada kode etik, yang kedua ada pedoman kebijakan, yang ketiga ada prosedur pengambilan keputusan, yang keempat ada standar kinerja etis, yang kelima ada pelatihan etika. Nah, kode etik itu apa? Yaitu pernyataan tertulis yang menjelaskan perilaku yang dilarang oleh suatu organisasi karena percaya bahwa perilaku itu tidak etis. Nah, contoh yang paling sering dilarang yaitu seperti suap, pembayaran politik ilegal, pemerasan, hadiah yang tidak pantas, dan juga konflik kepentingan pribadi. Nah, kemudian mengenai pedoman kebijakan, beberapa area yang dicakup oleh pedoman kebijakan organisasi itu berupa tanggung jawab etis, hak karyawan, dan juga kualitas lingkungan kerja. Nah, yang ketiga, prosedur pengambilan keputusan. Prosedur dalam pengambilan keputusan ini sangat menentukan komposisi informasi dan juga ruang lingkup yang efektif dalam pengambilan keputusan. Dan juga harus menghasilkan kinerja yang kemudian menghasilkan efek atau hasil yang etis pula. Nah, selanjutnya ada standar kinerja etis. Nah, beberapa penulis ini menyarankan agar organisasi mengembangkan standar etik kinerja yang kemudian akan menjadi bagian proses dari penilaian kinerja organisasi. Nah, standar itu tentu harus sesuai dengan hukum dan perilaku kebijaksanaan sesuai dengan kebijakan etika organisasi.
Nah, kemudian ada pelatihan etika. Nah, tujuan dari pelatihan etika ini adalah untuk membantu organisasi menghindari sanksi pemerintah dan juga masyarakat dengan mencegah perilaku yang tidak etis dan juga ilegal. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang studi kasus pelanggaran etika oleh pejabat negara. Pada dasarnya, ketika menjalani kehidupan, berperilaku baik dalam mengambil sebuah keputusan maupun menentukan hal-hal yang akan dilakukan memang dibutuhkan etika sebagai pedomannya. Nah, etika sendiri itu dapat dikatakan sebagai kajian ilmiah atau suatu ilmu tentang bagaimana manusia itu berperilaku dalam menjalani kehidupan atau bermasyarakat. Dengan adanya etika, maka suatu perilaku dapat dikatakan baik atau buruk, salah atau benar, dan pantas atau tidak pantas. Sehingga pada akhirnya etika dapat menegaskan kembali prinsip dasar seseorang manusia atau individu agar berperilaku sesuai dengan kondisi serta anggapan masyarakat umum akan suatu hal yang dianggap baik atau benar. Nah, begitu juga dalam menjalani suatu profesi, etika itu dibutuhkan agar seseorang dapat bekerja sesuai dengan pola aturan atau pedoman etis yang ada yang biasa disebut dengan kode etik. Namun, pada kenyataannya masih ada saja pihak-pihak yang berperilaku tidak sesuai dengan teori etika yang ada. Nah, salah satunya kami mengangkat dari studi kasus, yaitu terungkapnya kasus korupsi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia, Edi Prabowo. Nah, Edi Prabowo ini sendiri menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia yang menggantikan menteri sebelumnya, yaitu Ibu Susi Pujiastuti sejak tanggal 23 Oktober 2019. Pada awal masa jabatannya, ia sudah mengeluarkan wacana pembukaan ekspor benih lobster di Indonesia. Dengan menjadikan kesejahteraan nelayan sebagai alasan dan argumennya, hingga akhirnya pada bulan Mei 2020, Edi Prabowo itu benar-benar merealisasikan wacana tersebut dalam peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan nomor 12, Peraturan Menteri Kelautan Perikanan pada tahun 2020 tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan di wilayah negara Republik Indonesia. Nah, peraturan ini jelas sekali bertentangan dengan kebijakan menteri sebelumnya. Susi Pujiastuti sendiri yang melarang keras ekspor benih lobster di Indonesia karena mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem dan penguatan industri lobster dalam negeri sebagai argumennya. Nah, Susi Pujiastuti ini sendiri juga beranggapan bahwa penetapan kebijakan ekspor benih lobster ini terlihat hanya akan menguntungkan beberapa pihak saja dan berbagai spekulasi publik lainnya yang akhirnya menimbulkan pro dan kontra atas kebijakan tersebut. Nah, kasus ini membuat sebagian besar masyarakat berspekulasi mengenai ketepatan kebijakan yang dikeluarkan Edi Prabowo tentang ekspor benih lobster. Ada beberapa pertimbangan perihal apakah kebijakan ini ditetapkan karena memang dapat meningkatkan perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan nelayan atau semata-mata hanya untuk memenuhi kepentingan segelintir pihak dengan adanya kasus suap pada Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo. Nah, perilaku Edi Prabowo ini dapat dianggap tidak sesuai dengan etika baik dalam menetapkan kebijakan dan keterlibatannya dalam kasus suap itu sendiri. Lalu apa sih korelasinya antara kasus ini dengan etika? Nah, untuk itu akan dijelaskan lengkap oleh rekan saya. Nah, baik, di sini saya akan melanjutkan tentang korelasi kasus Menteri Kelautan dan Perikanan dengan teori etika administrasi. Nah, di sini korelasi tersebut dibagi menjadi 3 teori. Yang pertama yaitu teori normatif, dan yang kedua teori deskriptif, dan yang terakhir teori metaetika. Nah, teori normatif sendiri merupakan penilaian mengenai benar salahnya sebuah tindakan yang dikeluarkan dalam lingkup administrasi. Nah, dalam hal ini, kebijakan seperti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang memberi kesempatan tentang ekspor benih lobster ini sudah dikeluarkan. Dan menurut beliau atau Bapak Menteri Edi Prabowo ini, hal ini adalah langkah yang baik bagi perekonomian negara serta hubungan luar negeri Indonesia dengan negara lainnya. Namun, dalam persoalan korupsi,
tidak ada pembelaan mengenai benar atau salahnya tindakan tersebut. Nah, dapat dilihat pada kenyataannya hasil dari korupsi yang didapat oleh tersangka benar-benar hanya digunakan untuk kepentingan pribadi dan tidak ada yang dapat mendukung itu menjadi sesuatu yang dapat dibela. Nah, kemudian diperkuat dengan adanya hukum yang mengatur mengenai korupsi dan pengalaman negara dalam menghadapi permasalahan korupsi yang terjadi di Indonesia ini. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu teori deskriptif. Nah, teori etika deskriptif di sini berfokus mengenai penggambaran empiris atau sistem moral seseorang. Nah, tindakan yang dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan ini dapat digolongkan sebagai tindakan yang menyalahi nilai moral karena tindakan korupsi itu sendiri merupakan tindakan yang tidak bermoral serta tidak sesuai dengan kontrak sosial yang dianut oleh masyarakat. Dan yang terakhir yaitu teori metaetika. Nah, teori metaetika di sini membahas mengenai sebuah kejadian atau perbuatan yang dipandang sebagai sesuatu yang perlu diuji nilai etikanya dalam sebuah sistem administrasi. Nah, dalam kajian teologis, tindakan korupsi yang dilakukan oleh Menteri Edi Prabowo ini cenderung berlandaskan pada egoisme dan hedonisme. Egoisme di sini berarti tindakan yang dilakukan adalah tindakan terbaik yang memaksimalkan kepuasan untuk memiliki kekayaan atau kepentingan pribadi dan yang lainnya. Serta dekat dengan kajian hedonisme yang mengarah pada cara memaksimalkan kepuasan yang dalam hal ini korupsi dapat dipandang menjadi sebuah cara untuk memberikan atau mendapatkan kepuasan atau menambah kepuasan serta cenderung menjauhi utilitarisme yang berarti sebuah tindakan yang dilakukan memberikan kebaikan bagi mayoritas atau sebanyak-banyaknya pihak. Selanjutnya. Nah, di sini terdapat nilai-nilai dasar etika publik yang harus ditanamkan kepada pejabat pemerintah negara Indonesia. Yang pertama yaitu memegang teguh nilai-nilai ideologi negara Pancasila. Yang kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, 2 poin pertama ini adalah hal dasar dan sangat penting yang harus dipegang dan diterapkan oleh seorang pejabat pemerintah negara, khususnya Indonesia. Karena Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 di sini merupakan dasar negara yang benar-benar harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, utamanya oleh pejabat pemerintah negara dalam melayani kebutuhan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu menjalankan tugas dengan profesional dan tidak memihak. Keempat, memberikan layanan kepada publik sesuai dengan prosedur. Yang kelima, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis. Dan yang terakhir, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Selanjutnya. Nah, kesimpulan dari materi kita pada siang hari ini, yaitu setiap individu berkewajiban untuk selalu mengembangkan nilai-nilai etika dari nilai-nilai yang diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Bahwa dalam perkembangannya, pria dan wanita memiliki pengalaman yang berbeda di setiap tahapannya dan berakhir dengan pandangan moralitas yang berbeda pula. Dengan studi kasus yang kami ambil, banyak pembelajaran yang dapat diambil dalam memperbaiki pelanggaran etika yang dilakukan oleh pejabat negara ketika mengambil sebuah keputusan terhadap suatu kebijakan baru. Pemerintah yang bersih merupakan syarat kemajuan suatu bangsa. Dalam proses membangun integritas publik, pejabat dan politisi harus selalu melakukan perbaikan sistem, akuntabilitas, dan transparansi. Selanjutnya. Nah, sampailah kita pada sesi diskusi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok dan perwakilan teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Nah, di sini kami akan mulai dari kelompok 1 yang akan dijelaskan oleh rekan saya.
Silahkan. Baik teman-teman, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaannya yaitu etika publik menekankan pada aspek nilai dan norma, serta prinsip moral, sehingga etika publik membentuk integritas pelayanan publik. Moral dalam etika publik menuntut lebih dari kompetensi teknis karena harus mampu mengidentifikasi masalah-masalah dan menurut pendapat kelompok apa saja upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam teknis pembentukan pejabat berdasarkan moral dan apa acuan dari tercapainya pembentukan dan gagalnya suatu pembentukan etika pada individual pejabat itu sendiri. Nah, di sini saya akan mencoba menjawab bahwa sesuai dengan pendapat Campok tahun 2010 bahwa upaya yang dilakukan pemerintah dalam teknis pembentukan pejabat bermoral ini dilakukan dengan memberikan pembekalan pendidikan dan pelatihan kepada pejabat publik sesuai yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yaitu tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN. Nah, di dalam undang-undang ini juga menjelaskan bahwa setiap instansi pemerintah yang ada di Indonesia wajib untuk memberikan pendidikan dan pelatihan dasar bagi calon PNS dengan jangka waktu selama 1 tahun. Nah, selama 1 tahun percobaan ini, apabila dalam kurun waktu tersebut dinyatakan tidak lulus, maka sebagai calon pegawai negeri sipil itu sendiri maka akan diberhentikan. Nah, tujuan diadakannya pendidikan ini adalah untuk membangun integritas moral pejabat publik dan membentuk etika yang baik dalam menjalankan tugas. Nah, etika ini juga membentuk kejujuran, meningkatkan semangat, dan juga memotivasi pegawai, serta menumbuhkan jiwa nasionalisme dan kebangsaan. Nah, pada kenyataannya, namun memang pembentukan etika pada individual pejabat saat ini bisa dikatakan gagal. Nah, hal itu disebabkan oleh seorang pemimpin atau pejabat publik itu memiliki kekuasaan yang tinggi. Nah, itu tidak jarang apabila seorang pejabat melakukan kesalahan yang sangat merugikan pihak lain karena tidak memegang teguh nilai etis dan integritas. Nah, selain itu, kesalahan yang dilakukan kedua yaitu muncul karena adanya pengaruh dari partai politik yang memiliki budaya yang kurang positif sehingga akan merubah pola pikir individu untuk memperoleh keuntungan dengan menggunakan kekuasaannya. Nah, yang ketiga yaitu karena kurangnya nilai keagamaan yang dianut para individu pejabat dan juga mengakibatkan adanya ketidaktakutan dalam melakukan perbuatan dosa. Sebagai contoh nih, apabila pejabat memiliki landasan agama yang baik, maka mereka akan menggunakan kekuasaan dengan benar tanpa melakukan pelanggaran seperti korupsi. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya yaitu dalam makalah sudah dijelaskan secara lengkap mengenai etika publik yang harus dimiliki oleh setiap pejabat publik dalam membuat keputusan. Namun, masyarakat sipil juga ikut andil dalam mempengaruhi pembuatan keputusan. Pertanyaannya adalah bagaimana cara agar etika publik dimiliki oleh setiap masyarakat. Nah, etika berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan persoalan baik atau buruk, lurus atau bengkok, benar atau salah, dan adanya penyimpangan ataupun pelanggaran praktek tidak lagi disebabkan oleh faktor yang bersifat di luar kendali manusia, tetapi lebih diakibatkan oleh semakin kurangnya pemahaman etika yang melandasi perilaku manusia. Nah, secara eksplisit, moral ini merupakan hal-hal yang berkaitan dengan proses sosialisasi individu dengan kehidupan bermasyarakat. Moral juga dikatakan sebagai nilai keabsolutan dalam kehidupan bermasyarakat secara utuh. Nah, sementara itu banyak masyarakat atau orang yang menaruh harapan terhadap lembaga pendidikan agar tidak hanya memberikan bekal pengetahuan atau keterampilan saja, melainkan juga pemahaman dan pembentukan soft skill seperti watak, sikap, perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, 3 aspek tersebut menjadi dasar pembentukan dan penilaian terhadap kompetensi seseorang sebagai hasil dari sebuah proses pendidikan. Istilah etik di sini merupakan istilah-istilah yang memiliki makna yaitu sebuah pengertian tentang salah, benar, atau baik dan buruk. Pernyataan di sini harus dipahami sebagai nilai-nilai tradisional yang meskipun konservatif karena mengandung unsur nilai kejujuran, integritas, dan perhatian pada hak serta kebutuhan orang lain, tetapi sangat tepat dijadikan standar dalam menilai dan mempertimbangkan persoalan etika akademik. Nah, intinya
Bagaimana sih cara masyarakat itu memperoleh etika publik? Nah, caranya dengan kita bisa mempelajari atau mengenal lebih jauh bagaimana sih lingkungan sekitar kita, cara kita bersosialisasi dengan masyarakat. Selain melalui lembaga pendidikan atau sekolah, sosialisasi dengan masyarakat ataupun pembelajaran melalui keluarga juga sangat penting dalam pembentukan etika publik. Nah, pertanyaan dari kelompok selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan jawaban atas pertanyaan kelompok 3, yaitu dalam makalah disebutkan dimensi karakter yang penting untuk perilaku etis adalah kapasitas orang tersebut untuk kepekaan etis, penalaran etis, perilaku etis, dan kepemimpinan etis. Kapasitas ini menjadi target pengembangan dalam pendidikan universitas dan juga program latihan organisasi. Pertanyaannya, dampak apa yang terjadi apabila dimensi karakter tidak memenuhi target yang diinginkan dalam perilaku etis seseorang? Nah, di sini karakter didefinisikan sebagai melakukan hal yang benar meskipun ada tekanan dari luar yang menentang. Membangun karakter merupakan bentuk perkembangan perilaku etis yang dibangun sebagai fondasi kondisi manusia. Perilaku etis di sini terletak pada kejujuran, keadilan, belas kasih, maupun kemurahan hati sebagai bentuk teladan bagi diri sendiri maupun orang lain. Apabila dimensi karakter ini tidak dilakukan secara maksimal, maka akan menimbulkan perilaku yang tidak etis. Dampak yang ditimbulkan seperti yang pertama itu suka menjilat dan mencari keuntungan diri sendiri. Penjilat biasanya berpura-pura baik kepada orang lain ataupun di depan atasan, tetapi di belakang justru melakukan hal yang tidak sesuai. Nah, si penjilat ini mengungkapkan hal-hal yang tidak benar mengenai seseorang rekan kerjanya agar berharap diberikan reward atau promosi jabatan dan semacamnya. Kemudian yang kedua yaitu bentuk penghinaan. Penghinaan biasanya muncul ketika seseorang melakukan hal yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Apabila penghinaan ini berlanjut hingga jangka panjang, maka akan menimbulkan kejadian buruk yang berkelanjutan pula. Kemudian yang ketiga yaitu adanya memfitnah sesama rekan kerja. Kasus seperti ini sering terjadi dan sebaiknya jangan didiamkan begitu saja. Apabila Anda menjadi korban atas fitnah tersebut, maka sebaiknya ajak pelaku berbicara secara empat mata dan tanyakan atas dasar apa dia melakukan hal tersebut agar masalah dapat menemui titik terang. Kemudian yang keempat yaitu adanya lari dari tanggung jawab. Tidak sedikit orang yang lari dari tanggung jawab, terutama dalam hal tugas. Hal itu bukan perilaku yang baik dan seharusnya seseorang yang dijatuhi tanggung jawab bersikap profesional saat meniti karir. Kemudian pertanyaan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Silakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Pertanyaannya yaitu, pada makalah di atas dijelaskan bahwa pejabat pemerintah juga perlu menerapkan integritas publik yang dalam arti sempit, yaitu tidak melakukan korupsi atau kecurangan. Pertanyaannya, saya bagaimana dengan pejabat publik yang tidak menerapkan integritas publik dan apa solusi dari permasalahan tersebut agar dapat terlaksana penyelenggaraan pemerintah yang bersih? Nah, di sini saya akan mencoba menjawab, yaitu seperti apa yang terjadi saat ini bahwa pejabat sektor publik memang sangat rentan terjebak dalam tindak pidana korupsi. Nah, hal itu terjadi karena seorang pemimpin sebagai pemegang otoritas memiliki integritas yang rendah. Padahal integritas merupakan kunci penting yang harus dimiliki setiap pejabat publik. Nah, korupsi akibat kurangnya integritas ini adalah suatu kejahatan kemanusiaan yang merupakan pelanggaran HAM berat, sehingga pelakunya harus dihukum berat agar menimbulkan efek jera bagi para pelakunya. Dalam hal ini, berbagai upaya yang dilakukan KPK dalam memberantasi korupsi, yaitu seperti melakukan pendekatan pendidikan masyarakat, melakukan pendekatan pencegahan, dan juga pendekatan penindakan hukum. Nah, untuk meningkatkan integritas pejabat publik, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah merubah pola pikir atau mindset aparatur sipil negara sesuai dengan kaidah-kaidah dan kode etik yang telah ditetapkan dalam melakukan pelayanan publik dengan memberikan pendidikan yang mencakup pendidikan karakter. Nah, karena integritas menempati posisi pertama yang mencerminkan karakteristik individu dalam membangun kehidupan pribadinya. Nah, setelah itu, pejabat publik harus diberikan motivasi supaya mampu meningkatkan
meningkatkan kinerjanya untuk lebih baik sehingga memiliki kapasitas pemahaman, pengetahuan, dan pengalaman yang lebih tinggi sehingga mampu menciptakan pemerintah yang bersih sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya. Untuk seorang pejabat publik, baik wanita maupun pria, tentunya pernah melalui tahapan perkembangan moral. Lantas, bagaimana tidak sedikit pejabat publik yang menyalahgunakan kewenangan yang ia miliki? Apakah moral pejabat tersebut tidak terbentuk dengan baik? Dan faktor apa yang paling menonjol dan melatar belakangi penyalahgunaan kewenangannya tersebut? Nah, di sini sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya, yaitu dalam Campox pada tahun 2010 sudah dijelaskan perkembangan moral terhadap individu laki-laki maupun wanita. Adapun tahap perkembangan moral pada individu laki-laki, yaitu yang pertama ada prekonvensional, yang dimana terdapat sifat egois, tidak mempertimbangkan sudut pandang orang lain, lalu tetapi mereka taat dengan adanya sebuah aturan. Lalu yang kedua yaitu konvensional. Pada tahap kedua ini timbulnya kepercayaan dan menerima kesepakatan bersama lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi. Lalu yang ketiga ada prinsip. Nah, prinsip ini di mana merupakan tahap akhir dari perkembangan moral. Tahap ini disebut berprinsip karena menampilkan pengembangan prinsip-prinsip moral yang memadu perilaku mereka yang mencapai tahap ini. Prinsip moral ini muncul ketika orang tersebut menilai secara kritis norma-norma yang diterima pada konvensional dan menyimpulkan bahwa prinsip moral universal ada seperti hak atas kebebasan. Lalu, adapun tahap perkembangan moral pada individu wanita. Yang pertama, menampilkan fokus yang kuat pada diri sendiri karena wanita itu sering melakukan kritik terhadap diri sendiri karena wanita itu seringkali bersifat egois. Lalu yang kedua, tahap kedua ini mengalami transisi perpindahan dari fokus yang sebelumnya ke diri sendiri, lalu mereka bisa berfokus kepada orang lain. Lalu pada tahap ketiga atau tahap yang terakhir ditandai dengan pemahaman reflektif tentang kepedulian terhadap orang lain. Lalu dengan adanya perkembangan moral seperti yang dijelaskan oleh Campox pada tahun 2010 dengan dibekalinya pejabat publik dengan berbagai pendidikan dan pelatihan seperti yang tertera pada Undang-Undang Dasar Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN mengamanatkan instansi pemerintah untuk wajib memberikan pendidikan dan pelatihan atau yang biasa disebut dengan diklat terintegrasi bagi calon PNS selama 1 tahun masa percobaan. Nah, tujuan dengan diadakannya diklat ini adalah untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat, motivasi, nasionalisme, dan kebangsaan. Lalu etika pejabat publik ini sebenarnya sudah terbentuk dengan baik karena pemerintah sendiri itu juga sudah melakukan upaya-upaya yang untuk membekali mereka dengan adanya diklat tersebut. Tetapi etika atau moral pejabat publik itu menjadi jelek atas kesalahan yang mereka perbuat sendiri seperti halnya itu seperti menyalahgunakan kewenangan. Nah, di mana para pejabat publik ini memiliki kelemahan nilai-nilai moral masyarakat, adanya ketidakseimbangan antara ego sehingga terjadinya penyimpangan, lemahnya peran ego yang sangat merasa terdesak oleh keinginan supaya individu itu dapat mencapai kesenangannya. Lalu ada faktor apa saja sih yang menonjol dalam penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pejabat publik sendiri? Nah, yang pertama itu ada faktor kondisi sosial ekonomi yang terbilang kurang mencukupi kehidupannya. Lalu yang kedua adanya hukum dan peraturan yang bermacam-macam dengan penerapan yang masih lemah. Lalu yang ketiga minimnya lembaga pengawasan. Yang keempat ada kekuasaan yang tidak dapat dikendalikan. Yang kelima ada pandangan salah tentang kewenangan yang diembannya. Lalu yang keenam ada kebijakan publik yang dilihat hanya sebagai suatu kesalahan prosedural. Nah, untuk pertanyaan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 7, yaitu
terdapat beberapa kriteria yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan beretika, yakni ada utilitarisme, hak, keadilan, dan juga egoisme. Nah, pertanyaannya, apakah menurut kelompok kalian dalam suatu pengambilan keputusan harus menggunakan semua kriteria tersebut? Dan mengenai kasus ekspor benih lobster yang dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, apakah sudah menggunakan kriteria-kriteria tersebut? Nah, di sini saya akan mencoba menjawab bahwa setiap keputusan itu tentu didasarkan untuk kebaikan masyarakat. Nah, dari semua prinsip-prinsip yang ditetapkan tentu dibuat untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik. Nah, mungkin tidak harus menggunakan semua kriteria tersebut, namun kriteria-kriteria yang telah disebutkan dalam jurnal Gembox 2010 ini cukup menjadi dasar dari setiap pengambilan keputusan dalam hal apapun. Nah, kita dapat tarik contoh dari kasus ekspor benih lobster dalam makalah yang telah dilampirkan. Yang pertama dilihat dari kriteria utilitarisme, yaitu memaksimalkan manfaat atau keuntungan yang lebih banyak. Mungkin memang keputusan yang diambil oleh Menteri Edi Prabowo ini juga memberikan keuntungan untuk para nelayan dan juga perekonomian. Namun jika dilihat dari utilitarisme jangka panjang, UU yang ditetapkan oleh mantan Menteri Ibu Puji Astuti ini lebih memberikan utilitarisme jangka panjang walaupun setiap harinya membutuhkan waktu yang lama untuk membangun pembudidayaan oleh para nelayan. Nah, namun lama-kelamaan akan memberikan pengaruh besar di masa depan bagi kebaikan masyarakat, kebaikan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dan juga harga lobster yang setiap dikonsumsi ini memiliki harga yang lebih tinggi. Nah, kemudian dari kriteria hak. Nah, kriteria hak ini memiliki 3 fitur, yaitu salah satunya hak seseorang untuk kepentingan pribadi, tapi juga diimbangi dengan batasan-batasan yang harus dilindungi. Nah, jelas dilakukan oleh Menteri Edi Prabowo bahwa korupsi yang dalam kasus benih lobster ini, bahwa ia mementingkan kepentingannya pribadi. Nah, kemudian berkaitan dengan kriteria selanjutnya yaitu keadilan dan egoisme yang telah dijelaskan dalam makalah secara langsung tentu terlihat jelas pertentangan dengan perilaku korupsi. Dan terkait dengan UU yang diputuskan oleh Edi Prabowo ini memberikan dampak positif yang lebih rendah daripada UU yang ditetapkan sebelumnya. Nah, jadi menurut kami dalam kasus ini Edi Prabowo belum memenuhi kriteria-kriteria di atas sebab kasus yang telah dia lakukan. Next. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 6 dan juga jawaban-jawaban dari pertanyaan kelompok teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.